Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan kegiatan taklim, memperdalam, menambah, meningkatkan ilmu dan sekaligus diharapkan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada rohaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam rindu dan cinta kita kepada Rasulullah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah subuh rahimahullah, karena 10 hari ke depan itu kita mempersiapkan khusus kepada jamaah haji kita akan diberangkatkan insyaallah tanggal 25 Mei, hari Ahad atau hari Minggu insyaallah. Sementara kita sebagai jamaah tentunya sudah merasakan, bagi yang sudah pernah pergi haji atau umrah, merasakan bahwa saat-saat untuk pemberangkatan jamaah haji itu kita juga merasakan satu hal yang luar biasa, yang itu akan mempengaruhi kepada qalbu kita, hati kita. Apa sebab? Karena haji itu ibadah yang tidak hanya fisik tapi juga jiwa dan ruh kita juga berjuang. Dan perjalanan haji itu adalah perjalanan suci yang mungkin hanya sekali dalam seumur hidup. Untuk itu kita sebagai jamaah, kajian kita pada subuh ini terkait dengan haji. Mungkin dalam 2 kali pertemuan ke depan insyaallah juga, karena kita juga jarang membicarakan tentang haji. Biasanya haji ini disampaikan di saat-saat musim haji juga, biasanya seperti itu. Bahkan khatib Jumat pun jarang membahas itu. Padahal ini ilmu yang bisa kita terapkan, apalagi bagi Bapak Ibu yang sudah pergi haji. Bagaimana implementasi haji yang sudah kita peroleh itu?
sangat penting ini. Oleh karenanya seharusnya tidak hanya sekedar kita paham setelah pulang haji bahwa kita sudah haji, bukan hanya sekedar itu. Tapi lebih daripada itu kita harus tahu bahwa hikmah di balik pelaksanaan ibadah haji itu sangat luar biasa untuk diri kita. Maka kita berharap insyaallah 2 minggu ke depan ini kita membahas tentang haji lebih banyak itu. Apalagi sekarang jamaah haji yang sudah berangkat gelombang pertama sudah berangkat 2 Mei yang lalu. Sekarang sudah berada di Madinah dan bahkan yang kloter 1, 2 itu sudah berada di Makkah sekarang. Apa Ibu bisa menyaksikan di layar TV sudah kita lihat bahwa di Madinah sudah banyak jemaah haji sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan, kenapa Allah mewajibkan kita untuk menunaikan ibadah haji yang sangat berat dan membutuhkan biaya besar dan tenaga fisik yang sangat prima. Pertanyaan ini sering saya lontarkan kepada Bapak Ibu jamaah haji kita. Kenapa justru Allah mewajibkan kita menunaikan ibadah haji yang sangat berat itu? Padahal kalau sudah kita lakukan, laksanakan ibadah haji itu seberat apapun yang kita lakukan di sana, sekembali dari sana tidak seorang pun di antara jamaah itu yang tidak ingin kembali lagi. Tidak ada itu. Bahkan rindu untuk berangkat kembali. Pasti ada rahasia. Pertama, rahasia apa Allah mewajibkan kita pergi haji? Lalu apa hikmah di balik seluruh rangkaian prosesi haji dan umrah itu? Apa hikmahnya di balik itu? Ini kalau dikaji sangat panjang, Bapak Ibu, luas sekali. Sementara ilmu kita sangat dangkal untuk menggali hikmah di balik perjalanan haji yang begitu berat itu. Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia, bukan hanya umat Islam, bukan hanya orang yang beriman, tapi manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, yaitu bagi siapa yang mampu dan kuasa sampai kepadanya. Istita'ah, istita'ah. Bapak Ibu yang kami muliakan, dasar hukum untuk pelaksanaan ibadah haji Ali Imran 97 itu bahwa Allah mewajibkan. Ini pertanyaan, kenapa Allah mewajibkan? Para ulama sepakat Allah menginginkan kita manusia ini
untuk bisa berubah, bisa memperbaiki diri dari yang baik menjadi lebih baik. Dari yang kurang baik menjadi baik. Dari yang lebih baik lebih baik lagi. Makanya Allah menginginkan kita supaya kita bisa berubah kepada yang lebih baik itu, maka kerjakan haji itu dengan sempurna. Wa timmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, sempurna itu ada dua. Sempurna secara zahir, yang kedua sempurna secara batin. Bapak Ibu, perubahan yang diinginkan Allah pada diri kita tidak sekedar perubahan secara zahir. Yang penting adalah perubahan secara batin. Zahir ya, tapi batin yang lebih diutamakan. Kenapa? Bapak Ibu yang sudah pernah haji tentu sudah pernah wukuf di Arafah. Saya harus seperti itu dan lengket ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah haji, tentu sudah pernah melaksanakan wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Wukuf itu artinya berhenti. Berhenti dari segala perbuatan, pikiran, hati yang selama ini lebih banyak kepada dunia. Aku ya, nah, sekarang mau di dulu. Nah, itu luar biasa. Pelayanan ini lebih asuh ke Makkah melayani haji itu lah. Ya kalau mau tawif itulah itu implementasi itu salah satu. Makanya aku kalau bersama Bapak Ibu mengecek agak 10 menit paling lama itulah aku tuh biar aku harus bawa minum air itu. Masih biar mudah-mudahan biar sehat, amin. Ambil kehilangan dia laporan apa kan, jadi pertanyaan masukkan jadwal untuk subuh berkah sekali. Saya sekarang mencari ustaz-ustaz yang betul-betul bisa kita pakai untuk sedikit ada perubahan-perubahan ya. Untuk subuh berkah kita cari, kita kembangkan sayap oleh Pak Mas kembang sayap. Jadi kita coba jadwalkan seperti khatib Jumat, kita jadwalkan setiap Jumat subuh sudah ada jadwal penceramah berkah, subuh berkah itu insyaallah. Sekarang sudah disusun. Insyaallah ada 3 kali nanti dari luar kita ambil 3 atau 4 kali dari Padang Panjang, dari Bukit Tinggi. Bapak Ibu kita lanjutkan. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah wukuf di Arafah, wukuf itu apa katanya? Wukuf itu berhenti dari segala macam bentuk
perilaku, pikiran, hati yang selama ini fokus kepada dunia. Bapak Ibu rasakan, malah lebih banyak awak memikirkan dunia atau akhirat. Semoga sejujur jamaah haji mengatakan kami lebih banyak memikirkan dunia Pak. Nah, kalau dunia itu pikir, kalau dunia kita taruh di hati kita, itu akan menjadi beban dan bahkan merusak. Nah, supaya tidak merusak, itulah wukuf. Hentikan semua kegiatan, pikiran, beban, nafsu-nafsu yang selama ini kita singkirkan. Kita fokus kepada ma'rifatullah, mengenal Allah itu siapa. Maka minggu lalu sudah saya buka sedikit bahwa kita sholat, kita beribadah kadang-kadang tidak nyambung, tidak nyangkut. Kenapa? Karena kita tidak kenal atau belum kenal dengan siapa kita, kepada siapa kita menyembah itu. Belum kenal dengan siapa yang tersebut itu. Yang kita sebut nama itu siapa? Siapa Allah itu sebenarnya? Itu harus kita tahu. Itu sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Liya'buduni, diartikan, tafsirkan oleh Ibnu Abbas itu adalah liya'rifuni, mengenal. Mengenal Allah itu lebih penting daripada ibadah. Salat itu kenal Allah dulu baru sholat. Kalau nak kenal yang disembah, baca dulu sembahyang waktu. Begitu pula di Arafah, wukuf berhenti dari segala macam perbuatan, pikiran, perasaan yang selama ini menyelimuti hidup kita tentang dunia itu. Kita campakkan dulu, kita buang. Kita fokus kepada bagaimana hati kita merasakan bahwa Allah itu dekat, bahwa Allah itu maha melihat. Memang para ulama juga membagi iman kita ini. Ada iman anak-anak katanya, ada iman orang dewasa, dan ada pula iman orang tua. Ada itu ulama menyampaikan seperti itu. Iman anak-anak itu dia tahu Allah itu maha melihat. Allah itu maha menciptakan seluruh makhluk, maha mengetahui. Itu iman anak-anak. Baru level 1. Naik level berikut iman orang dewasa. Apa cirinya? Katanya iman orang dewasa itu merasakan kita dilihat oleh Allah. Rasa merasakan kita selalu dipandang oleh Allah. Sama juga misalnya kan ada CCTV, Allah itu punya CCTV kan? Selalu memantau awak. Yang dilihat bukan hanya fisik, tapi zahir batinnya dilihat semua. Maka orang dewasa, kata para ulama itu, imannya di ciri khasnya adalah, tandanya adalah merasakan Allah itu dekat, merasakan Allah itu bersama dia. Rasanya awak merasakanlah Allah itu bersama kita.
Lebih tinggi lagi, ini orang tasawuf lagi mengatakan bahwa level ketiga imannya orang tua itu tua dalam arti rohaninya, bukan fisik saja. Banyak orang yang tua fisik tapi rohani belum tua. Maka iman orang dewasa, orang tua itu adalah dia ini tidak ada apa-apanya, tidak ada sama sekali. Yang ada siapa? Allah. Kita ini hanya bayangan saja, hanya sementara saja. Bayangan tidak ada apa-apanya di dunia ini. Itu akan sirna semuanya, akan habis, budak semuanya itu. Tidak ada apa-apanya kita. Maka kalau kita merasa sudah Allah memperhatikan kita, merasa Allah itu bersama kita, maka Bapak Ibu kita akan merasakan nikmat beribadah. Bagi Bapak Ibu yang berada di Arafah ketika wukuf demikian, bahwa mereka merasakan Allah itu dekat. Maka ketika dia baca labbaik Allahumma labbaik di Arafah, ketika pakai ihram itu dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu ya Allah. Itu ungkapan dari hati kita. Sudah merasakan Allah dekat, Allah bersama dia, dia berdialog dengan Allah. Hamba-Mu datang menyambut undangan Engkau ya Allah. Aku datang memenuhi undangan Engkau ya Allah. Jadi itu ucapan yang selalu meluncur di lisan para jamaah haji ketika dalam keadaan ihram. Tapi Pak Ibu perlu kita ketahui bahwa ketika seorang jamaah haji menyampaikan labbaik Allahumma labbaik, Allah banggakan, wahai para malaikatku, kata Allah, lihatlah hamba-hambaku yang datang dari seluruh penjuru dunia, datang ke sini, mohon ampun, curhat kepadaku, menumpahkan semua unek-unek dan dosa-dosanya di sini. Aku ampuni semua dosa-dosa mereka. Kecuali bagi yang hanya menyampaikan labbaik Allahumma labbaik tapi hatinya tidak ikut. Biaya yang dia gunakan untuk pergi haji dari yang haram itu tidak disauti oleh Allah. Maka Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam harus paham betul bahwa ketika jamaah haji sedang berada di Arafah wukuf, kita juga ingin merasakan itu setelah kembali dari Makkah. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, lalu apa pertanyaan berikutnya ketika seorang jemaah haji berada di Arafah itu? Apa yang harus mereka lakukan? Banyak jemaah haji yang tidak mengerti tentang apa yang harus mereka lakukan selama di Arafah itu. Padahal Allah telah menyediakan waktu kurang lebih 4,5 jam
untuk wukuf. Barangkali mungkin karena ketika manasik kurang perhatian, mungkin bisa jadi nggak tahu dia apa yang kerjakan. Bahkan ada yang minum kopi lah, merokok itu. Angin ya, angin. Begitu, banyak itu. Bapak Ibu, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh para jemaah haji di pada Arafah itu? Memperbanyak istighfar, melakukan muhasabah, memperbanyak baca Al-Quran, mentadabbur ayat-ayat Allah, menggali makna-makna dalam ayat-ayat Allah itu, dibaca, tidak dibaca saja, tapi digali, dibaca, digali, itu akan menyentuh. Apalagi berdoa, memperbanyak doa, memperbanyak sholawat, memperbanyak baca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, perbanyak zikir, muhasabah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar bahwa ketika kita berdoa atau muhasabah itu tentu sudah kita siapkan apa yang harus kita lakukan tadi. Contoh, doa mungkin sudah disiapkan dari awal sebelum berangkat. Sehingga ketika kita berada di Arafah atau di tempat-tempat yang lain, itu tentu kita hanya tinggal membaca, mengulang, penuh harap dan yakin doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, saya menyarankan kepada para jamaah, kita juga bisa kita ambil, kita siapkan doa-doa yang untuk diri kita, untuk anak kita, untuk saudara kita, orang tua kita. Banyak yang kita siapkan. Ketika Bapak Ibu di masjid seperti ini, tentu sudah panjang doa kita, sudah banyak doa. Apakah doa-doa itu yakin Allah ijabah? Insya Allah dia ijabah. Cuma mungkin ada yang langsung dijabah, ada ditunda, ada yang dalam bentuk lain, ya, macam itu kajian lainnya gitu. Karena doa-doa itu Allah janjikan akan diijabah itu. Ya, sekali lagi kita sabar dulu, ya, tidak serta-merta doa langsung diijabah, tapi ada saat-saat yang Allah Maha tahu yang terbaik untuk diijabah doa hambanya. Saya yakin itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kepada wukuf di Arafah itu mengenal diri kita. Al-arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang bisa mengenal dirinya, maka dia akan kenal akan Allah. Maka di saat itu kita selalu mengenal diri kita. Bagaimana cara kita mengenal diri? Bapak Ibu, bagaimana Pak cara lewat mengenal diri ya Pak? Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini kan jarang mempertanyakan siapa kita.
sedang di mana kita? Apa yang kita lakukan? Kenapa kita lakukan itu? Bersama siapa kita? Mau kemana kita? Pertanyaan itu selalu dilemparkan kepada diri kita. Awak kau dari mana? Sedang mengawak ini, mengawak lakukan itu. Bersama siapa kita sekarang ini? Sedang di mana kita sekarang ini? Apa kerja kita? Apa yang kita lakukan sekarang? Untuk apa kita lakukan itu? Kemana kita sesudah ini? Berapa umur kita yang sudah terpakai? Berapa umur yang masih tinggal? Apa yang kita rasakan? Tanyakan pada diri kita. Bapak Ibu, kalau kita sudah biasa mempertanyakan itu kepada diri kita, insya Allah kita akan kenal siapa Allah itu. Itu salah satu cara. Siapa diri kita? Kita adalah ciptaan Allah, ya kan? Kita adalah hamba Allah. Kalau disebut ciptaan Allah, hamba Allah, khalifah Allah, otomatis kita harus tahu apa tugas kita. Apa tugas kita sebagai hamba Allah? Apa tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini? Harus tahu kawan. Itulah yang kita kaji ketika di Arafah. Itu juga yang perlu dilaksanakan. Lalu di mana? Sedang di mana kita sekarang? Di Masjid Al-Muttaqin. Betul. Tapi bersama siapa? Di mana? Di atas bumi Allah. Kalau kita di bumi Allah ini, kalau tak merasa di bumi Allah, jadi bumi lain, begitu gitu. Nah, tapi kita harus merasa bahwa kita ini di atas bumi Allah. Ada bagian sampai di bumi kok. Gratis. Udara yang kita hirup itu gratis. Tak ada pernah Allah tak dibayar. Ya, penglihatan yang dilihat, semua apa yang kita lihat gratis. Tak pernah Allah tak dibayar. Bapak Ibu, kita yakin bahwa kita sedang bersama Allah di atas bumi Allah, mencari keridhaan Allah. Bekerja itu betul mencari nafkah, tapi ujungnya harus perintah Allah yang kita cari. Karena banyak pun kerajawa, banyak pun pitih hawa, tapi kalau Allah tidak ridho, apa? Maka seluruh aktivitas hidup kita antara juawa, apa jawab pikiran, hasil kerajuawa apa ridho Allah atau tidak? Ridho Allah atau tidak dan kerajuawa tadi? Maka itu yang kita cari. Itu kita minta kepada Allah. Maka diperbanyak muhasabah. Kita berada di Arafah, di sini bisa kita lakukan. Awak ini kok sedang beribadah. Kenapa Allah memerintahkan kita ibadah? Karena awak. Karena Allah menginginkan kita berubah menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang selamat di akhirat. Nah, itu ya. Lalu apa lagi yang kita lakukan?
Nah itu tadi kita sedang beribadah bersama Allah di atas bumi Allah, mempersiapkan diri untuk menghadap Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Di saat itu kita juga mengoreksi bahwa umur 65 tahun. 65 tahun itu tak pendek, itu lah panjang, lah lebih. Ada bonusnya kan. Apakah umur yang 65 tahun itu sudah bisa menjamin kita selamat? Wallahu a'lam. Nah, inilah Bapak Ibu, perlu kita selalu melakukan introspeksi diri, melakukan muhasabah. Ketika jamaah haji mau berangkat, kita ingat kembali ketika kita wukuf di Arafah. Alunatu wa rasul. Ingin payo balik. Pelidak umroh. Biar umroh tawaf itu ada hikmah lagi tuh. Banyak cerita nanti. Soalnya minggu depan cerita tawaf pula kita. Hikmah setiap rangkaian haji itu banyak akan mempengaruhi diri kita kepada yang lebih baik, insyaallah. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Terus ya kita setengah jam cukup, barangkali insyaallah minggu depan kita lanjutkan, karena semakin dekatnya jamaah haji kita akan berangkat, semakin rindu kembali untuk kembali ke tanah suci. Itu apa yang ketahui, insyaallah jamaah haji kita berangkat tanggal 25 itu langsung dari kecamatan itu datang ke sini. Ini sudah hasil rapat di Sekda beberapa hari yang lalu, kami ikut sana. Nanti jemaah haji itu datang langsung ke service center untuk mendaftarkan diri, didaftarkan oleh petugas, kemudian diberi nasi kotak, kemudian tas kentengannya langsung naik mobil sudah standby di depan, kemudian makan siang jam 11 itu mereka sampai sini, daftarkan diri, terima nasi kotak, naikkan tas kentengan ke mobil, langsung makan, terserah makan di mana nanti, di belakang juga boleh, silakan makan. Bapak Ibu jamaah haji itu setelah makan mereka masuk ke dalam masjid ini untuk menunggu waktu zuhur. Begitu selesai sholat zuhur, langsung dilepas secara resmi oleh Bapak Bupati. Jam 2 paling lambat sudah berangkat menuju asrama haji embarkasi Padang. Tidak bermalam di Lubuk Pak, langsung berangkat ke Padang jam 2 siang itu. Diperkirakan jam maghrib sudah sampai di Padang di asrama haji. Keesokan harinya, hari Senin, jam 19.50, jam 8 malam kurang 10 menit itu pesawatnya Lion Air itu akan menerbangkan jamaah haji itu dari BIM menuju Jeddah. Jadi gelombang kedua Bu, Pak, jamaah haji kita kloter 13 itu gelombang kedua berangkat hari Senin tanggal 26 dari BIM menuju Jeddah. Diperkirakan sampai di Jeddah itu jam 1 malam waktu Arab Saudi atau jam 5 subuh hari apa itu? Selasa ya. Jam 5 subuh waktu Arab Saudi, waktu Indonesia Barat hari Selasa, atau jam 1 malam di Jeddah. Sudah hari Selasa itu. Maka Selasa itu insyaallah mereka sudah insyaallah bisa melaksanakan umrah wajib selesai insyaallah. Selasa hari pertama di Makkah hari Selasa tanggal 27 Mei. Mereka sudah saya lihat jadwal itu saya buat sendiri, itu hari ke-10 di Makkah itu sudah siap-siap untuk ke Arafah. Ya, 9 hari ke-10-nya itu berangkat ke Arafah untuk wukuf Arafah, Musdalifah, Mina. Bapak Ibu, ini untuk pertanyaan juga
Kloter 13 Padang, jamaah kita Solunto, Kabupaten Solok, Kota Padang bergabung satu kloter 420 orang, tambah petugas 3 orang, 423 orang satu pesawat itu. Sekarang dari sekian ratus kloter seluruh embarkasi ada 95 kloter memakai skema Tanazul Mina namanya. Tanazul Mina. Itu baru Pak. Kalau pernah jamaah awak mendapat seperti itu. Jamaah kloter 13 salah satu di antara 95 kloter itu jemaah kloter 13 itu dapat jatah itu. Apa maksudnya Tanazul Mina itu? Sudah hukum di Arafah, Musdalifah turun itu ambil batu. Nah, lewat tengah malam berangkat ke Mina. Sampai di Mina mereka tidak punya tenda. Sampai ke tenda loh. Itu jamaah awak ini kok yang kloter 3 balik kok. Tiba di Mina, turun mobil langsung ke Jamarat untuk melempar Jumratul Aqabah 7 kali. Nah, mabit sebentar di situ, kira 2-3 jam, ya kembali ke hotel. Nah, hotel lalu tidak di tenda, kembali ke hotel, tahallul, atau boleh juga tahallulnya di sekitar Jamarat. Kembali ke Mina, ke hotel, ganti pakaian biasa, lalu mereka istirahat. Tanggal 10 sore menjelang maghrib mereka jalan kaki lagi, jalan kaki menuju Jamarat untuk lontar hari kedua malam. Jadi mereka itu lontar malam, lontar hari kedua malam, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Mabit beberapa jam di Mina, tidak ada tenda, mereka kembali ke hotel lagi. Besoknya juga gitu, menjelang maghrib mereka berangkat ke Jamarat untuk melontar, kembali lagi ke hotel. Maka hotelnya dekat dengan Jamarat, di Sisah namanya, di wilayah Sisah sektor 3, Maktab 42B. Di maktabnya nomor 42B di wilayah Sisah. Mungkin Bapak Ibu pernah yang jamaah Sisah pernah, itu berkisar antara 2 sampai 3 km dari Jamarat. Itu nanti perjalanan mereka seperti itu. Bapak Ibu, itu bedanya dengan tahun yang lalu. Lalu ada lagi skema kedua, tapi tidak jemaah kita, jemaah kloter 15 nanti. Jemaah Pasaman kan ada dua kali penerbangan. Pertama tanggal 25 ke sini, 26 berangkat ke Jeddah, itu kloter 13, 138 jemaah Pasaman. Kloter 15 terakhir, kloter itu ada lagi jemaah Pasaman 21 orang. Ini yang tambahan, yang tambahan kemudian juga cadangan itu bergabung dengan jamaah sapu jagat atau gitu. Seluruh jamaah yang 3 dan berbagai kabupaten kota, bahkan provinsi lain itu jadi 1. Itu berangkat tanggal 29 Mei. Kloter 15 terakhir, kloter 15 Padang, jamaah awak ada 21 orang Pasaman di dalam pesawat. Nah, yang kloter 5 Baleko itu indah Tanazul Mina seperti biasa. Nah, tetap seperti biasa. Berarti di Musdalifah, lewat tengah malam, masuk ke Mina, masuk tenda, lempar, ya kan? Balik ke tenda balik. Itu pakai tenda orang tuh. Kloter 5 balik. Kloter 3 balik tidak pakai tenda. Itu bedanya. Skema murur ada juga itu. Skema murur ini Bapak Ibu, khusus bagi lansia dan penyakit risiko tinggi. Itu dilayani oleh pemerintah Arab Saudi dengan
menyiapkan mobil Arafah Musdalifah tidak turun dari mobil. Itu yang khusus untuk orang tua yang resiko tinggi itu datang untuk saja ya. Ya, jagihan batu berarti serentak atau langsung ke Mina masuk ke tenda. Itu orang-orang yang tua. Berarti Bapak Ibu sekarang tentu banyak petugas yang dibutuhkan untuk mendampingi jemaah yang tua, yang sakit, kemudian yang tanazul tadi itu perlu didampingi secara khusus. Itu mungkin informasi buat Bapak Ibu jemaah kita yang berangkat dan kembalinya ke sini nanti insyaallah tanggal 5 Juli pulangnya 5 Juli dan tiba di Bos Kapia balik insyaallah. Itu jadwal yang kita terima dari Kementerian Agama dan Arab Saudi. Demikian saya mungkin malam ini informasi yang perlu kita sampaikan. Kita tak sambut nanti jamaah haji kita ya bergembira, senang melepas hamba Allah dan tamu-tamu Allah ini. Mudah-mudahan kita segera pula dapat tanah suci. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.